Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama dengan kami dalam Berita Satu Pagi. Nah, pemirsa, 4 Desember diperingati sebagai Hari Konservasi Kehidupan Liar Sedunia. Masyarakat diharapkan tidak memelihara satwa liar serta keragaman hayati. Nah, berangkat dari kepeduliannya terhadap konflik gajah dan manusia, membuat seorang pria parubaya mendirikan organisasi dalam dunia konservasi gajah. Berikut liputannya. Ialah Nazarudin, seorang mahot atau pawang gajah yang masih aktif bertugas di Taman Nasional Waikambas, Lampung. Sejak usia 18 tahun, Nazar sudah merawat gajah. Ada sekitar 300 gajah sudah ia rawat sejak kecil. Kemudian sebagian gajah yang ia rawat juga sudah dipindahkan ke lembaga konservasi, seperti kebun binatang di dalam dan luar negeri. Menurutnya tak ada syarat khusus untuk menjadi mahot. Hanyalah modal kemauan, keikhlasan, dan ketulusannya saat bekerja. Biasanya butuh waktu 6 bulan agar mahot bisa menangani gajah. Selain melatih gajah, mahot juga harus paham dengan perawatan dan kesehatan hewan. Selama 37 tahun menjadi mahot, Nazar dianggap sebagai mahot yang paling berpengalaman dengan gajah Indonesia, terutama melatih gajah. Berkat keahliannya ini, dirinya sempat diminta menjadi pelatih gajah di beberapa negara. Salah satunya di Afrika Selatan pada tahun 1997 hingga 1999 silam. Hubungan emosional dirinya dengan gajah membuatnya tak ingin meninggalkan dunia mahot. Pria parubaya ini kemudian mencetuskan program Elephant Response Unit alias ERU di TNWK. Program ini untuk mengatasi konflik manusia dan gajah liar dengan gajah jinak, sehingga gajah liar yang masuk ke permukiman warga digiring untuk kembali ke kawasan Taman Nasional. Ia berharap organisasi ini bisa menjadi wadah untuk mendedikasikan diri dalam dunia konservasi gajah. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjut nih ya dengan organisasi gajah tersebut, kita sudah terhubung dengan penggagasnya, ada Pak Nazarudin yang sudah bergabung bersama dengan kita. Selamat pagi Pak Nazarudin. Selamat pagi. Baik, Pak Nazarudin, sebelumnya saya ingin ucapkan selamat Hari Konservasi Kehidupan Liar Sedunia, Pak Nazarudin. Terima kasih atas ucapannya, mudah-mudahan konservasi di Indonesia lebih maju lagi. Baik, terima kasih. Pak Nazar, ini saya sangat terkejut ya, terkesima. Karena kalau saya dengar tadi di berita pembuka bahwa Pak Nazar ini sudah bergelut gitu di bidang ini atau menjadi mahot selama 37 tahun. Benar ya Pak ya? Ya, dari usia 18 tahun. Dari usia 18 tahun. 37 tahun saya aja belum umur segitu, Pak. Tapi Pak Nazarudin kemudian sudah menjadi mahot luar biasa. Ini cerita awalnya seperti apa nih, Pak Nazar? Mungkin bisa diceritakan, mungkin secara singkat sebetulnya awalnya ini seperti apa? 18 tahun kemudian memilih untuk berada di bidang ini. Seperti apa ceritanya? Ceritanya kan tahun 84. Itu kan saya merantau ke Lampung dan dapat kerja di Waikambas, dan 84 itu ada gajah bayi masuk ke sumur atau ke lubang di dalam kawasan Taman Nasional Waikambas. Dari situ saya kebetulan 84 saya ikut operasi Tataliman. Dan waktu ngikut operasi Tataliman, saya dengar akan mendirikan sekolah gajah. Baru saya ikut mengajukan diri untuk merawat gajah kecil, karena kan pada waktu itu gajah yang ditemukan dalam sumur itu usia sekitar 3 bulan, tidak ada yang mau merawat kecuali ada satu kawan kita yang Pak Rahwan. Maka di situ saya mencoba untuk merawat gajah Kartija yang saat ini namanya, yang kita temukan di dalam sumur. Nah, dari situ saya tertarik, dari situ kita kerja untuk merawat gajah tersebut dari subuh sampai jam 11 malam. Sudah ada 300 gajah yang sudah dirawat sejak kecil. Benar demikian, Pak Nazarudin? Kalau gajah-gajah kecil sampai gajah-gajah yang sudah
ditangkap lebih kurang 300 lebih. Dari tahun 85 saya ikut terjun, ikut penangkapan dan pelatihan. Kebetulan pusat latihan gajah di Waikambas didirikan pada tanggal 27 Agustus 85. Dari situ kita mulai berkecimpung untuk penangkapan gajah dan penanganan konflik, lebih kurang 300-an lebih yang saya latih dan saya rawat, dan sekarang udah di mana-mana hampir seluruh Sumatera yang ada yang ditempatkan saat ini gajah. Wow, banyak sekali ya, 300 lebih gajah yang kemudian sudah dirawat dari kecil. Tapi sejauh ini kalau mungkin bisa dibagikan kepada kami, kepada pemirsa juga Pak Nazarudin, sebetulnya apa sih susahnya kemudian merawat, suka dan duka dalam merawat gajah-gajah ini? Mungkin dari proses mereka masih kecil, kemudian sampai mereka dewasa, ini apa saja suka duka yang sudah dialami selama kurang lebih 37 tahun ini? Ya, kalau sukanya itu dalam satu pekerjaan, itu kita kerja dari hati, tulus, ikhlas, udah itu satu pekerjaan itu saya jadikan satu profesi. Itu yang membuat kita agar kita tahu kita bisa berinteraksi dengan gajah-gajah jinak maupun daripada gajah-gajah liar. Itu yang kita suka. Jadi satu pekerjaan kita tidak sia-sia di dalam menekuni satu profesi tersebut. Kalau dukanya, bagi saya bukan satu duka ya, satu tantangan di kita dalam satu pekerjaan itu. Misalnya dalam satu melatih ada gajahnya misalnya nakal, kalau pas gajah kita sakit itu duka banget. Gitu. Kalau lebih banyak dalam satu pekerjaan seorang mau tuh untuk saya adalah lebih banyak sukanya daripada dukanya. Lebih banyak suka dibandingkan duka. Duka pun itu dianggap sebagai tantangan begitu ya, dibandingkan harus kita sebut dengan duka. Artinya memang Pak Nazarudin ini terlihat sangat menikmati begitu bagaimana perjalanan 37 tahun kemudian dari umur atau usia 18 tahun. Tapi perjalanan kemudian atau menceritakan sedikit mungkin Pak Nazarudin, bagaimana akhirnya bisa mendirikan organisasi gajah nih? Dengan satu proses kita saat ini dalam semakin berjalan tahun, interaksi negatif dengan antara satwa liar gajah dengan manusia itu kan semakin tinggi. Yang saya berpikir juga bahwa tujuan kita mendirikan pusat pelatihan gajah dulu adalah salah satunya hasil pendidikan di pusat pelatihan gajah itu bisa digunakan untuk penanganan konflik untuk membantu masyarakat. Yang kedua juga untuk patroli pengamanan kawasan. Yang ketiga juga adalah bagaimana kita meningkatkan salah satu adalah populasi daripada gajah jinak kita. Nah, saya ikut di beberapa organisasi lembaga yang ada di Indonesia. Saya pikir bagaimana saya untuk menekan lajunya interaksi negatif antara gajah liar dengan manusia itu adalah salah satunya adalah bagaimana saya membuat program yang disebut dengan yang saya beri nama adalah Elephant Response Unit. Nah, harapan saya dengan ada satu Elephant Response Unit ini kita bisa membantu masyarakat dalam satu terjadinya interaksi negatif antara gajah dan manusia. Yang kedua, kita juga bisa melakukan pengamanan karena kan interaksi juga. Kalau kita hanya bisa menanggulangi interaksi, tapi kita lupa dengan satu habitat dan keamanan dia dalam kawasan, maka kita gunakan untuk satu patroli. Nah, dari yang kedua, ada program pemerintah di kita bagaimana meningkatkan populasi gajah Cina. Nah, di samping program ERU dalam penanganan konflik, interaksi tadi, dan juga untuk patroli pengamanan kawasan, juga rescue kalau ada gajah yang sakit dalam kawasan, juga membuat program bagaimana meningkatkan populasi. Adalah kita bantu mengadakan satu breeding atau perkawinan antara gajah Cina yang ada kita di Elephant Response Unit. Alhamdulillah sampai sekarang kita dari 2010 kita berdiri sampai sekarang kita udah dapat 5 ekor anak, dan saat ini gajah di Elephant Response Unit masih 2 dalam keadaan hamil. Oke, semakin lama semakin bertumbuh. Tapi Pak, kalau saya tanyakan soal tantangan, tadi kan saya tanyakan soal suka dan duka dalam
berinteraksi begitu dengan gajah. Tapi tantangan yang Pak Nazarudin kemudian hadapi saat harus mengembangkan atau menjalankan, mengoperasikan organisasi ini, apa saja Pak Nazarudin? Tantangannya adalah saya berpikir eh, karena kan di dalam ini Alpan Respon Unit ini kan ada juga kita anak-anak muda yang kita bergabung dengan kita dalam organisasi yang disebut dengan Alpan Respon Unit. Ada satu tantangan saya bagaimana mempertahankan berkelanjutan daripada Alpan Respon Unit ini. Karena kita sama-sama tahu bahwa operasional Unit itu adalah kita mencari donatur di samping kerjasama dengan Taman Nasional Waikambas juga. Di sini kita berbagi peran. Kalau kita misalnya Taman Nasional Waikambas mempunyai peran memberikan satu fasilitas seperti peralatan gajah dan makanan gajah dan operasional yang lain, bagaimana dari Alpan Respon Unit itu sendiri. Itu tantangan saya ke depan adalah berkelanjutnya daripada organisasi yang saat ini yang sedang berjalan. Yang kedua tantangan saya adalah bagaimana menekan lajunya terjadi interaksi gajah liar dengan manusia. Karena kan ini nanti demi untuk keselamatan manusia itu sendiri dan juga adalah lestarinya gajah-gajah liar kita ke depan. Ini tantangan untuk saya ke depan. Oke, Pak Nazarudin terakhir ini mungkin sedikit bercerita. Singkat saja Pak Nazarudin, kalau tidak salah Pak Nazarudin ini pernah di tahun 1997 sampai 1999 ini melatih gajah Afrika Pak Nazarudin ya, benar ya demikian? Nah ini kalau ini koreksi kalau saya salah Pak Nazarudin, tapi setahu saya kan kalau gajah Afrika itu kan agak lebih besar ya bentukannya daripada gajah-gajah Asia begitu ya. Nah ini bagaimana kemudian menjalankan ini begitu Pak? Karena ini kan agak sedikit dari sisi ukurannya agak sedikit berbeda. Kemudian terakhir Pak Nazarudin mungkin bisa memberikan sedikit motivasi atau mungkin pesan-pesan kepada generasi muda Pak di Hari Konservasi Kehidupan Liar ini. Silakan Pak. Tahun 97 saya pernah dihubungin dengan salah satu tempat di South Africa. Pertama awalnya itu saya diminta melatih ada gajah Asia yang sudah 38 tahun tidak terlatih. Betul saya diundang, alhamdulillah berhasil. Nah setelah itu dia menawarkan bagaimana cara melatih gajah Afrika. Saya coba untuk melatih gajah Afrika. Ternyata melatih gajah Afrika dengan gajah Asia otomatis berbeda. Di situ alhamdulillah saya berhasil untuk melatih di South Africa dari 97 sampai tahun 99 itu sekitar lebih kurang 35 ekor gajah Afrika yang sudah kita latih. Itu Mbak. Oke, Pak Nazarudin terakhir mungkin memberikan sedikit motivasi atau mungkin pesan-pesan gitu ya kepada generasi muda yang mungkin ingin berkecimpung di bidang ini seperti Pak Nazarudin begitu atau mungkin melanjutkan lagi kiprah dari Pak Nazarudin selama 37 tahun ini. Silakan Pak. Pesan saya untuk generasi muda, ayo kita sama-sama bergandengan tangan untuk melestarikan atau melindungi satwa liar yang ada di negara kita, terutama gajah. Karena kan apabila kita tidak melestarikan atau melindungi dia, ini nanti kita akan kehilangan salah satu spesies yang sangat besar bagi di negara kita. Saya mengajak ke semua lapisan masyarakat menyikapi interaksi. Ayo kita sama-sama melakukan satu kegiatan penjagaan, penyelamatan daripada gajah yang ada. Kita sama-sama untuk melakukan kegiatan penjagaan untuk menekan lajunya terjadi interaksi negatif. Dan untuk teman-teman ya mudah-mudahan nanti ke depan di dalam satu pekerjaan apapun, terutama di bidang konservasi gajah, salah satu pekerjaan kita yang indah, yang baik, kerjalah dari hati, tulus, tekuni suatu pekerjaan itu, dan pekerjaan jadikan satu profesi. Terima kasih.
Oke, amin. Semoga pesan-pesannya tadi benar-benar sampai gitu ya kepada pemirsa di rumah, terlebih khusus juga untuk generasi muda. Terima kasih Pak Nasarudin sudah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Pagi. Sukses terus dengan kegiatan-kegiatannya dan juga mimpi-mimpi serta tujuan-tujuannya tadi. Sekali lagi terima kasih, salam sehat Pak.